Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video kita kali ini, yaitu pada tugas praktikum IPA dengan tema lensa cembung dan lensa cekung. Perkenalkan, nama saya Erni Adriana dengan NIM 858083 171. Tujuan saya melakukan praktikum ini yaitu untuk menentukan jarak titik api pada lensa cembung, menentukan kekuatan lensa cembung, menentukan jarak titik api pada cermin cekung. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 1. Meja optik lengkap, 2. Lensa cembung, 3. Cermin cekung, 4. Layar, 5. Sumber cahaya, lilin atau lampu. Kesimpulannya, dari hasil percobaan lensa cembung bisa kita lihat, pertama, sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cembung berubah sesuai posisi benda terhadap titik fokus. Jika benda berada di antara fokus dan lensa atau ruangan satu, bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda berada antara fokus dan dua kali fokus ruangan dua, bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Jika benda berada di luar dua kali fokus ruangan tiga, bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika benda tepat di titik fokus, tidak terbentuk bayangan. Jika benda tepat di dua kali fokus, bayangan nyata, terbalik, dan sama besar dengan benda. Jadi, dari percobaan lensa cembung ini memperlihatkan bagaimana posisi benda mempengaruhi jenis dan sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung, serta pengukuran jarak dapat digunakan untuk menentukan hubungan matematis antara S pangkat 1 dan S. Selanjutnya, dari hasil percobaan cermin cekung, pertama, bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung dapat bersifat nyata atau maya, tergantung posisi benda terhadap titik fokus dan pusat kelengkungan cermin. Kedua, saat benda berada di antara titik fokus dan pusat kelengkungan, bayangan yang terbentuk nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, jika benda berada tepat di pusat kelengkungan S sama dengan R, maka bayangan nyata, terbalik, dan
ukuran sama dengan benda, serta jarak bayangan sama dengan jarak benda. Saat benda berada di luar pusat kelengkungan, S lebih besar dari R. Bayangan nyata terbalik dan ukurannya lebih kecil. Selanjutnya, ketika benda diletakkan di titik fokus S sama dengan F, bayangan terbentuk di jarak tak hingga dan bersifat maya. Hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan fokus cermin memenuhi rumus cermin cekung. Percobaan ini menunjukkan pengukuran yang konsisten dengan teori sehingga bayangan berpola sesuai dengan ubah posisi benda. Dapat kita simpulkan, jadi dengan mengubah posisi benda pada cermin cekung, bayangan yang terbentuk bisa nyata atau maya, terbalik atau tegak, dan ukurannya bervariasi sesuai posisi benda terhadap fokus dan pusat kelengkungan cermin cekung. Ya, baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.